Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and being smart. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara. Yuk kita sapa dulu luar biasa nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sore hari ini kita kedatangan Bapak A.G. Frotul Adim. Beliau adalah Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang perlindungan konsumen di era COVID-19. Kenalan dulu deh supaya lebih enak. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan semuanya di seluruh tanah air Indonesia. Saya A.G. Frotul Adim selaku Direktur Lembaga Konsumen Nasional DPK Kabupaten Bekasi. Oke, selamat sore. Luar biasa teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Sore hari ini kita akan ngobrol penuh inspirasi dengan Bapak A.G. Frotul Adim ya. Beliau adalah tadi tuh ya Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, ada apa sih tentunya di LPK ini nanti Pak Agif akan membahas dan kupas tuntas semuanya tentunya di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi sore hari ini. Pak Agif, kita ngobrol santai deh. Siap. Biar gak tegang nih. Siap. Nah, tentunya di era globalisasi saat ini nih Pak Agif, bermunculnya barang-barang dan lain sebagainya juga memang perlu adanya perlindungan konsumen ya, supaya memang konsumen juga mendapatkan haknya. Nah, atau mungkin terhadap kasus-kasus yang dilakukan. Nah, Pak Gif ini ngelihat peran LPK. LPK itu apa sih sebenarnya Pak Gif? Sebetulnya LPK itu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Maksud dan tujuannya dan landasan di Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional itu berlandaskan Pancasila ya. Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang konsumen nasional dari bagian lembaran negara nasional tahun 1999 nomor 42 tahun 1999 lembaran negara nomor 38 21. Terus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya, informasi publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terhadap konsumen ya. Terus Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Ternyata memang di LPK ini unik juga ya setelah kita cermati. Nah, Pak Gev, ini kan Pak Gev sudah bergabung lama ya di LPK nih. Siap. Tentunya mengalami suka dan duka ya. Oh, itu udah sangat sekali kalau untuk perihal suka dan duka itu udah penuh. Yang mana suka, yang mana duka itu udah biasa, udah makanan sehari. Hal yang biasa itu. Emang tantangan LPK itu sangat luar biasa ya. Iya. Dan uniknya apa sih sebenarnya di LPK ini? Sebetulnya untuk LPK itu kalau untuk keunikan memang tidak ada. Cuman hanya LPK itu demi untuk menciptakan masyarakat konsumen supaya lebih cermat, cerdas dan cerdik seperti itu. Karena pelaku usaha yang nakal sering sekali berbuat serta-merta dan semena-mena melakukan apabila konsumen melakukan lalai ataupun prestasi
sering melakukan tindakan-tindakan yang kasar. Satu, mengintervensi, itu tidak boleh. Dua, mengintimidasi, itu pun juga tidak boleh. Ketiga, melakukan perampasan pun itu tidak boleh. Keempatnya, apabila intervensi, intimidasi dan perampasan tidak berhasil yang dilakukan oleh debt collector, maka dia melakukanlah penganiayaan. Dan keempat-empatnya ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan hukum. Karena kalau mereka melakukan keempat hal tersebut, jadi mereka saya tunjuk sebagai salah satu manusia yang melanggar hukum. Berarti kita coba ambil nih Pak Gev, di masyarakat kita kan sering banget ya berhadapan sama yang namanya debt collector. Ya, karena debt collector menurut saya ya, itu salah satu manusia yang melanggar hukum, yang tidak tahu aturan undang-undang, yang mana undang-undang menjelaskan nomor 42 tahun 199. Jadi segala upaya kepastian hukum baik kreditur maupun debitur. Jadi apabila di kreditur, maka debitur mendaftarkanlah ke pengadilan untuk maksud tujuannya membawa konsumen dihadapkan di kantor pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya atas dasar hutang piutangnya. Ini perdata ya, hutang pidana. Jadi yang hak eksekutorial itu, yang eksekusi itu dari pihak pengadilan, bukan debt collector. Debt collector tidak ada hak untuk mengeksekusi. Boleh debt collector ada, yang selaku menerima surat kuasa dari pihak perusahaan hanya untuk mendatangi saja kepada pihak konsumen, dan itu pun juga tidak diperbolehkan untuk menyita. Tidak boleh menyita. Nggak boleh. Debt collector hanya minta keterangan dari pihak konsumen, minta pertanggungjawaban dari pihak konsumen, dan konsumen pun juga akan berbicara keterangan dan pertanggungjawabannya. Maka debt collector menginformasikanlah kepada pihak perusahaan bahwa konsumen ini ada keluhan begini, dan tidak boleh untuk menarik. Oh, tidak boleh. Kalaupun memang telat bayarnya, atau tidak boleh. Tidak boleh ya. Terkecuali ada sukarelawan dari pihak konsumen. Oh, seperti itu. Berarti banyak juga nih teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, debt collector ini yang menyalahi aturan ya, bahkan menggunakan kekerasan nih kan? Iya, maksudnya debt collector itu satu yang saya 4 hal tersebut yang saya katakan, itu mengacu kepada 365 dan 368 KUHP, perampasan dan pemerasannya. Bahkan terjadi penganiayaan. Terjadi penganiayaan, dan ini juga sangat miris juga di kalangan masyarakat kita, yang mungkin masyarakat kita hari ini belum tercerdaskan. Makanya hari ini Rumah Inspiratif mendatangkan langsung deh ketua direktur nasionalnya supaya masyarakatnya lebih cerdas, lebih cermat dalam mengambil satu keputusan dan ngambil sesuatu ya. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat nih, Pak Gev, ini kan Pak Gev sudah melanglang buana nih ke Bekasi sampai kejar target pengen mengedukasi, datang ke podcast Rumah Inspiratif, dan ini juga akan dilihat sama teman-teman se-Indonesia nih, teman-teman Pak Gev nih. Nah tentunya sudah banyak nih Pak Gev yang dilakukan oleh LPK tentang persoalan-persoalan di masyarakat kita. Oh siap. Di antaranya Pak Gev sudah melakukan hal apa saja di perlindungan terhadap konsumen? Satu, kita mau mengadakan upaya mediasi yang paling utama. Mediasi untuk menjembatani itikat baik atas nama konsumen. Satu yang paling utama, konsumen apabila lalai angsuran dan apabila konsumen bertanggung jawab, maka kami ajukan untuk diangkat pelunasannya. Itu pun juga sesuai itikat baik konsumen. Kami sebagai tugas pelaksana, yang mana kami pun juga diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 yang dimaksud tadi itu perlindungan konsumen. Dan apabila upaya kami dalam mediasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan, bahkan asetnya pun ditarik secara paksa, maka kami akan lakukan gugatan terhadap pengadilan. Jadi kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya konsumen, apabila ada debt collector yang semena-mena dan serta-merta menarik paksa aset konsumen, maka teriakanlah maling atau laporkanlah kepada pihak kepolisian, seperti itu.
Ternyata memang teman-teman ada undang-undang tersendiri nih. Makanya hari ini teman-teman bukan berarti juga ketika memang kita menjadi konsumen untuk mendapatkan satu barang kemudian kita sengaja lalai nih ya. Iya, Enggak jadi juga ya. enggak juga. Jadi jangan disengaja. Iya. Gitu. Emang betul gitu kan. Ada tersengajakan gitu kan, ada yang tidak sengaja. Jadi yang disengajakan ini yang berarti konsumennya nakal. Gitu. Jadi tidak boleh. Jadi mentang-mentang ada perlindungan konsumen, cuman hanya untuk berlindung di ketiak LPK nasional gitu, itu nggak boleh. Kami pun juga menerima laporan sesuai berdasarkan prosedur ya, Iya. kronologis konsumen seperti itu. Ini nih uniknya mungkin. Karena kalau ketersengajaan lah ada LPK lah, Iya. aku nggak mau bayar itu saya tidak menerima. Sangat tidak menerima. Salah itu namanya saya provokator terus konsumen ya enggak. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat juga kita pengen menyapa juga mitra partner dari kerjasama kita, diantaranya ada Karang Taruna Kecamatan Olantaka. Selamat sore teman-teman Karang Taruna yang selalu standby dan nonton kita. Jangan lupa like dan share, bagikan ya acara nonton bareng kita. Ada juga BMI Baitul Munzalan Indonesia Cabang Banten dan juga kelompok informasi masyarakat Kota Serang, Kim Kota Serang ya, sebarkan informasi ini untuk memberikan satu informasi yang baik dan edukasi. Nah Pak Gev, kita ngomong lagi dan balik lagi seputar LPK Lembaga Perlindungan Konsumen. Tentunya di Lembaga Perlindungan Konsumen ini juga banyak mengatasi permasalahan-permasalahan konsumen ya, baik produk dan lain sebagainya, atau mungkin juga permasalahan-permasalahan hukum nih, terkhusus bagi kalangan anak-anak nih Pak Gev, yang mungkin terjerat pidana. Perihal apa tuh? Mungkin perihal sebenarnya bagi kalangan misalkan muda ya, anak era muda. bahasa sekarang ya, yang era sekarang ya. Iya. Artinya gini Pak Gev, ketika seorang anak kan mungkin dia usianya tumbuh dan berkembang, sehingga dia mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian terjeratlah kasus misalkan narkoba di usia muda nih. Nah itu tuh sebenarnya berhak langsung dipenjara atau mungkin seperti apa nih dalam kacamata LPK sendiri? Oh gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Untuk pribadi di Lembaga Promosional Nasional ya, yaitu adalah LPKN. LPKN pun juga menyatakan perang terhadap narkoba. Karena narkoba itu salah satu negara akan rusak kalau orang buta agama ya. Jadi mohon kami menghimbau kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, tangkap bandar narkoba. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Ya kan? Seperti itu. Jadi narkoba itu merusak generasi anak bangsa ke depan. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga dengan Indonesia, dan kami benci terhadap narkoba. Maka narkoba salah satu merusak penerus generasi anak bangsa. Jadi minta salam hormat Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh Nusantara dan tanah air Indonesia. Kami meminta musnahkan narkoba, tangkap bandar narkoba sampai ke akar-akarnya. Adapun masalah tadi ya, anak di bawah umur bermain pemakai narkoba. Kalau untuk pemakai narkoba ya mungkin untuk sudut hukumnya mungkin tidak diperbolehkan ya, karena itu kan salah satu perbuatan yang melawan hukum ya, tetap di penjara, mungkin di kelasnya kelas-kelas beda gitu, ada kelas khusus gitu, seperti itu. Jadi tetap aturan hukum menjalankan baik dewasa maupun kanak-kanakan apabila orang tersebut menggunakan atau menggunakan narkoba. Jadi tetap harus ditangkap, harus dibina. Harus dibina. Jadi ada pembinaan di situ. Ada pembinaan ya, mungkin tempatnya berbeda dan dilakukan rehabilitasi untuk teman-teman, dan sebagiannya memang anak-anak juga harus dipisahkan ya, tidak bisa khawatir kalau anak-anak itu di penjara ya, ini akan menambah brutal tentunya perkembangan tumbuh kembang si anak tersebut ya Pak.
Dan ini Pak Gev, LPK sendiri kan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Di antaranya ada di mana aja nih Pak? Di setiap provinsi. Hampir setiap Di provinsi. setiap provinsi itu ada DPK-DPK, Oh, Dewan DPK. Perwakilan Kabupaten. Yang terutama provinsi Jawa Barat yang sekarang di